Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel kami Math Story bersama saya Muhammad Arjunun. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu materi tentang logaritma. Logaritma teman-teman mungkin baru pertama kali mendengar, apalagi yang baru naik SMA dari SMP. Di SMP kita hanya mempelajari tentang eksponen. Kali ini ada materi baru yaitu tentang logaritma. Apa sih logaritma itu? Logaritma adalah inverse dari eksponen. Jika bentuk eksponen adalah A pangkat C sama dengan A pangkat B sama dengan C, maka logaritma adalah inverse dari eksponen ini teman-teman. Jadi dia adalah bentuk umumnya A log B sama dengan C. Untuk nilai A itu adalah basis. Nilai A adalah basis. B adalah numerus teman-teman. Numerus. Dan C itu adalah hasil. Sementara pada logaritma, A adalah basis, B adalah eksponen, dan C adalah hasil. Gitu teman-teman. Jadi pembedanya eksponen itu inversenya adalah logaritma. Baik teman-teman, adapun sifat-sifat dasar logaritma, yang pertama itu A log A sama dengan 1. Jadi ketika basis sama dengan numerus, maka hasilnya adalah 1 teman-teman. Sifat yang kedua, A log 1 sama dengan 0. Jadi meskipun basisnya angka berapapun, meskipun basisnya nilainya berapapun, tapi ketika numerusnya sama dengan 1, maka hasilnya sama dengan 0 teman-teman. Yang ketiga, 10 log 10 Panggil 10 log A sama dengan log A. Kenapa saya katakan sama dengan? Jadi dalam materi logaritma teman-teman perlu ketahui, jika basisnya 10 itu tidak perlu dituliskan teman-teman. Jadi dikosongkan saja. Kita sudah harus paham bahwa ini adalah basisnya adalah 10. Contoh jika saya menulis seperti ini, log 10, nah, otomatis jawabannya adalah 1. Karena nilai basis sama numerusnya adalah sama. Karena sini adalah 10, tapi tidak dituliskan teman-teman. Jadi nilai basis ini tak perlu dituliskan. Basis 10, khusus angka 10 teman-teman. Selain angka 10, basisnya tetap harus dituliskan. Baik teman-teman, selanjutnya kita ke identitas logaritma. Adapun identitas logaritma sama seperti eksponen, logaritma juga memiliki identitas atau sifat-sifat. Yang pertama, A log dalam kurung B dikali dengan C itu sama saja, karena sini perkalian teman-teman, ini berubah menjadi penjumlahan, maka menjadi A log B ditambah dengan A log C. Jadi ketika di sini perkalian, dia berubah menjadi penjumlahan teman-teman, tapi dipisahkan, numerusnya dipisahkan. Jadi yang awalnya dua angka jadikan satu numerus, tapi setelah itu dipisahkan. Sifat yang kedua, A log dalam kurung B diper dengan C. Sama seperti di eksponen, jika pembagian, maka dijadikan pengurangan. Jadi yang awalnya A log B per C ini, kita bisa mengubahnya menjadi A log B dikurang dengan A log C. Jadi pembilang dikurangi dengan penyebut. Begitu teman-teman. Kita lanjut ke sifat yang ketiga atau identitas yang ketiga.
A log B dipangkat dengan N sama dengan. Jadi yang memiliki pangkat ini adalah numerus teman-teman. Langsung saja nilai N ini kita bawakan ke depan. Jadi berubah menjadi N dikali A log B. Jadi pangkat dari numerus tadi dijadikan nilai pengali di depan dari logaritma itu teman-teman. Jadi nilai N ini dibawa ke depan sini. Jadi sehingga menjadi nilai N. Begitu teman-teman. Sifat yang keempat, A dipangkat M log B sama dengan, sama seperti sifat identitas yang ketiga. Jika yang identitas yang ketiga numerus yang memiliki pangkat, tapi di identitas yang keempat ini teman-teman, basis yang memiliki pangkat. Nah, sama seperti sifat yang ketiga, nilai M ini dibawa ke depan, tetapi dia sebagai penyebut teman-teman. Berarti berubah menjadi 1 per M dikali dengan A log B. Jadi kesimpulannya, jika suatu nilai pangkatnya di numerus, maka dia sebagai penyebut. Ulangi, dia sebagai pembilang. Sementara jika suatu nilai dipangkatkan dengan basis memangkatkan suatu angka, maka dia akan menjadi penyebut. Saya jadikan sifat kelima, yaitu A pangkat M log B pangkat N. Sama-sama ke depan semua, maka menjadi N per M dikali dengan A log B. Mungkin seperti itu teman-teman, mungkin jelas. M dibawa ke depan tapi sebagai penyebut pangkat dari basis, sementara N dibawa ke depan sebagai pembilang pangkat dari numerus. Kita lanjut ke sifat yang kelima teman-teman. Ulangi, sifat yang keenam teman-teman, yaitu A log B bisa diubah menjadi 1 per. Jadi ketika dikasih 1 per, nilai numerus dan nilai basis bertukaran teman-teman, menjadi B log A. Jadi nilai ini ditukar teman-teman ketika menjadi 1 per. Lanjut ke sifat yang ke-7. A log B, jika kedua angka basis dan numerus ini jadikan numerus, maka di sini ada n bilangan. N bilangan n log B diper dengan n log A. Di mana n ini teman-teman nilai terserah. Terserah dalam artian yang memenuhi basis teman-teman. Nilai terserah. Jika teman-teman memisalkan ini sebagai nilai 5, maka 5 log B dibagi dengan 5 log A. Yang penting nilai basisnya sama. Begitu teman-teman. Kita lanjut ke sifat yang ke-8. A log B dikali B log C dikali C log D, maka sama dengan A log D. Kenapa langsung A log D? Jadi teman-teman perlu ketahui, jika dalam perkalian logaritma itu bisa saling menghabiskan teman-teman. Jadi nilai A log disimpan, sementara B lognya dicoret dengan numerus dari A log. C log dihabiskan dengan numerus dari B log. Maka yang tersisa adalah A log D.
Jadi kesimpulannya adalah A log D. Kita ke sifat yang berikutnya teman-teman, sifat yang ke-9, yaitu A di pangkat A log B sama dengan A di pangkat A log B. A log di sini adalah di atas, B sementara A ini sebagai basis dari perpangkatannya. Maka nilai ini bisa dihapus ya teman-teman. Jadi nilai A ini bisa disebut sebagai numerus. Langsung dihapuskan, tapi tidak bisa diperkalikan dengan B. Dihapuskan saja, maka nilainya adalah B. Gitu teman-teman. Nanti perkembangannya teman-teman bisa lihat nanti di contoh-contoh soal. Jika teman-teman ingin mengasah lagi, teman-teman bisa lihat ke video selanjutnya, karena selain kita akan memberikan beberapa contoh soal. Sifat yang terakhir yaitu A log dalam kurung B per C. Ini ternyata selain kita dapat mengubahnya menjadi seperti sifat yang kedua tadi, yaitu A log B dikurang A log C, teman-teman juga bisa mengubahnya menjadi minus A log C per B. Jadi nilai numerusnya dibalik, minus A log C per B. Demikian teman-teman, itu adalah definisi logaritma, sifat dasar logaritma, dan identitas logaritma. Setelah ini saya akan menampilkan beberapa contoh soal dasar tentang logaritma. Baik teman-teman, di sini saya telah menyiapkan 3 soal untuk mengasah kembali pengetahuan teman-teman tentang sifat-sifat dari logaritma ataupun identitas dari logaritma teman-teman. Langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu 2 log 4 ditambah 2 log 8 dikurang 2 log 2. Baik teman-teman, seperti di identitas logaritma, jika penjumlahan dan jika pengurangan dengan basis yang sama, maka bisa langsung disatukan. Ini kita jawab. 2 log 4 ditambah 8. Karena ditambah maka di sini menjadi kali teman-teman. Dikurang 2 log 2. Karena sini kurang maka menjadi bagi. Teman-teman. Saya ulangi teman-teman. 2 log 4 ditambah 2 log 8. Basisnya sudah sama. Karena tambah menjadi kali, 4 dikali 8. Dikurang 2 log 2. Dikurang, karena dikurang menjadi bagi. Jelas teman-teman? Jelas. Kita langsung. Jadi 2 log. Ini baku habis teman-teman. Menjadi 2. 2 log 16. 2 log 16 masih kita dapat mengubahnya menjadi 2 log. 16 itu berapa sih teman-teman? 2 pangkat 4. Teman-teman mengingat, jika dipangkat numerus, maka nilai ini akan maju ke depan, menjadi pengali. Maka menjadi 4 kali 2 log 2. Karena basis dan numerusnya sudah sama pada sifat logaritma, maka ini nilainya sama dengan 1. Berarti 4 dikali 1, maka nilainya 4. Begitu teman-teman. Kita langsung ke soal nomor 2. Soal nomor 2 kita jawab. Ini 3 log 5 dikali 5 log 4 dikali 4 log 2. Seperti saya katakan pada identitas logaritma tadi teman-teman, 3 log disimpan, 5 log 5, dan ini habis teman-teman, menjadi 1. 4 log dengan 4 ini habis. Berarti yang tersisa tinggal 3 log 2 dan 2. 3 log dan 2. Maka hasilnya langsung saja teman-teman.
3 log 2. Nanti jika teman-teman bingung, teman-teman bisa kembalikan video ini agar lebih jelas lagi jawabannya teman-teman. Nanti bisa disamakan dengan identitas dari logaritma tadi teman-teman. Kita langsung ke soal yang ketiga. Langsung kita jawab. Jika 2 log 8 sama dengan A, maka nilai 2 log 16 sama dengan, ini kita simpan. Kita tulis 2 log 16. Teman-teman perlu ketahui 2 log 16 itu sama saja 2 log 2 dikali dengan 8. Karena numerusnya berkali, maka dijumlahkan. Kita dapat mengubahnya menjadi 2 log 2 ditambah dengan 2 log 8. Pada sifat logaritma, jika basisnya dan numerusnya sudah sama, maka jadi 1 ditambah. Yang kita simpan tadi 2 log 8 adalah A, maka nilai ini menjadi A. Maka hasil akhirnya adalah A tambah 1. Demikian teman-teman video tentang logaritma. Pada video selanjutnya kita akan membuat tentang persamaan logaritma dan pertidaksamaan logaritma. Jadi tetap saksikan video-video kami selanjutnya. Baik teman-teman, kami harapkan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Semoga video ini bermanfaat ke depannya untuk teman-teman. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.